Praktik baik pemanfaatan TIK dalam pembelajaran berdiferensiasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Perkenalkan, saya Indah Pradita, guru kelas 5 di SD Negeri 020264, Binjai, Provinsi Sumatera Utara. Salah satu kompetensi yang harus dimiliki seorang guru ialah menciptakan dan mengembangkan lingkungan belajar siswa secara aman dan nyaman. Tentunya juga harus menyesuaikan sesuai dengan kebutuhan belajar siswa. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan praktik baik pemanfaatan TIK dalam pembelajaran berdiferensiasi menulis puisi akrostik pada siswa kelas 5 tahun ajaran 2023-2024. Bapak Ibu guru hebat, saya sebagai guru kelas melihat siswa-siswa saya sangat kesulitan dalam proses pembelajaran. Kali ini saya akan memfokuskan pada pembelajaran menulis puisi akrostik. Adapun kendala utama yang saya hadapi dalam materi ajar ini yaitu pertama, rendahnya minat dan motivasi belajar siswa. Kedua, kesulitan siswa dalam merangkai kata dan menguraikan kata dalam bentuk tulisan menulis puisi akrostik. Hasilnya, belajar siswa menunjukkan penurunan. Siswa tidak fokus, siswa tidak selesai dalam hal mengerjakan tugas, dan hasil belajarnya pun tidak tuntas. Adapun pemecahan masalah dari kendala tersebut yaitu salah satunya dengan pemanfaatan TIK dalam pembelajaran berdiferensiasi. Untuk menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, saya mengawali pagi hari dengan menyambut para siswa sebelum memasuki kelas. Hal ini dapat kita lakukan agar hubungan kita terasa lebih dekat, terasa lebih bersahabat, dan dapat menciptakan hubungan yang harmonis. Setelah mengecek kehadiran siswa, mulailah pembelajaran dengan ice breaking. Dengan ice breaking dapat melatih siswa lebih bersemangat dan tentunya termotivasi untuk mengikuti pembelajaran. Tujuan pembelajaran pada bahasa Indonesia yakni menulis puisi akrostik dengan mengenal karakteristik, hobi, sifat, dan biografi sastrawan di Indonesia. Pada awal pembelajaran, saya melibatkan seluruh siswa untuk menyusun dan menulis kesepakatan belajar bahasa Indonesia. Hal ini dilakukan untuk menumbuhkan komitmen dan kerjasama yang baik antara guru dan siswa. Kesepakatan belajar bahasa Indonesia kelas 5. 1. Mandiri. 2. Kerjasama. 3. Menghargai pendapat orang lain. 4. Mengerjakan tugas tepat waktu. Oke, terima kasih. Tepuk tangannya, Nak. Untuk memenuhi kebutuhan belajar siswa, saya melaksanakan asesmen diagnostik kognitif dan asesmen diagnostik non-kognitif. Asesmen diagnostik kognitif dengan menggunakan soal pilihan berganda berjumlah 10 soal, serta asesmen non-kognitif dilakukan dengan sesi tanya jawab dan sesi wawancara. Tampak siswa penuh semangat dan gembira dalam menjawab berbagai soal. Pada tingkat awal pemahaman siswa, didapatkan hasil asesmen kognitif sebanyak 5 siswa yang sudah paham, 13 siswa yang kurang paham, dan 8 siswa yang tidak paham. Untuk hasil asesmen non-kognitif yang dinilai dari gaya belajar murid dapat dibagi menjadi 4 kelompok, yaitu 2 kelompok belajar visual,
satu kelompok auditori, dan satu kelompok belajar kinestetik. Kelompok visual dibagikan gambar, mind mapping, serta biografi dari Chairil Anwar, dan mereka akan menulis puisi akrostik dari nama Chairil Anwar. Ini adalah kelompok visual pertama, dan ada lagi satu lagi kelompok visual kedua. Mereka mengerjakan hal yang sama. Kelompok auditori juga ditugaskan untuk menulis puisi akrostik sastrawan Sapardi Djoko Damono dari rekaman video yang diputar dan didengarkan. Mudanya dihabiskan di Surakarta, lulus SMP Negeri 2 Surakarta tahun 1955 dan SMA Negeri 2 Surakarta tahun 1958. Berbeda dengan kelompok visual dan auditori, kelompok kinestetik langsung terjun ke lapangan untuk praktek langsung menulis puisi akrostik dengan judul sekolah. Jadi tiap barisnya mereka menulis puisi sekolah. Lihatlah, mereka tampak antusias mendengarkan arahan gurunya. Boleh di sana Amira duduk? Wah, yang di bawah juga tidak mau ketinggalan ya. Kelompok visual tampak mengaplikasikan pemanfaatan TIK melalui Canva for Education. Mereka memilih desain, mengetik hasil puisi yang telah mereka tulis. Jadi mereka mendesainnya sendiri sesuai dengan kreativitas masing-masing kelompok belajar. Nah, untuk kelompok visual tampak sudah mau selesai. Sepertinya kelompok visual duluan nih yang maju. Nah, lihat kerjasama timnya sangat kompak ya, sesuai dengan kesepakatan belajar bahasa Indonesia. Kelompok auditori masih asik dalam menulis puisi akrostik, dan sepertinya mereka sangat tenang dan senang dalam mengikuti pembelajaran hari ini. Jadi ini adalah puisi akrostik nama sendiri. Contohnya nama Miss ya. Indah, indah langit biru dengan burung merpati. Hingga habis semua kata untuk melukiskan. Oke, sekarang giliran Jipa. Jipa silakan baca puisi. Chairil Anwar adalah penyair terkemuka di Indonesia. Halaman dengan tinta menggambarkan banyaknya karyanya. Gambaran karyanya selalu menemani hari. Oke, tepuk tangannya. Siapa yang ingin memberi refleksi hari ini? Bagaimana perasaan kamu setelah mengikuti pembelajaran berdiferensiasi? Siapa? Ya, oke, silakan Yuli berdiri. Saya lebih memahami puisi akrostik dan saya sangat senang. Oke, tepuk tangannya. Tepuk tangan untuk kita semua. Pada akhir pembelajaran, asesmen sumatif dilakukan dengan memberi pilihan kepada siswa untuk membuat sebuah produk seperti karya visual, karya audiovisual, maupun karya lainnya. Adapun diagnostik lanjutan dilakukan untuk lebih mengetahui gaya belajar siswa, minat belajar siswa, serta potensi-potensi yang dimiliki siswa. Di era digital pada saat ini, guru harus bisa memanfaatkan TIK dalam proses pembelajaran, mengaitkan pembelajaran dengan memanfaatkan TIK dengan baik. Sehingga kita dapat peka terhadap lingkungan belajar dan dapat menciptakan kelas belajar yang menyenangkan, tentunya sesuai dengan kebutuhan belajar siswa. Demikianlah praktik baik yang telah saya laksanakan bersama murid-murid saya. Dengan segala kerendahan hati, saya mohon doanya agar kami dapat berkembang dan dapat memberikan yang terbaik di pertemuan-pertemuan berikutnya. Salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.